Ngerasa nggak apa yang kamu pikirin sama dengan FYP-mu? Apa jangan-jangan selama ini ada seseorang yang hack data pribadi kamu? Tiap buka media sosial, isinya selalu hal yang kamu pikirin, padahal tanpa sadar, kamu lagi hidup di dunia digital buatan algoritma, yang nyaring semua hal biar kamu tetap betah di dalamnya. Fenomena itu disebut filter bubble, gelembung digital yang membentuk realitas versimu sendiri. Algoritma nyari tahu apa yang kamu tonton, klik, dan suka, lalu nentuin apa yang kamu lihat selanjutnya. Semua dibuat supaya kamu nyaman, bukan supaya kamu tahu kebenaran. Awalnya terasa menyenangkan karena semua terlihat pas dengan minat dan cara berpikir kamu. Tapi justru di situ masalahnya. Kamu cuma dikasih sudut pandang yang sama terus-menerus. Dunia seolah setuju sama kamu, padahal nggak juga. Lama-lama, kamu jadi percaya bahwa pandangan kamu yang paling benar. Kamu nggak sadar kalau algoritma sengaja ngejatuhin kamu dari pendapat yang berbeda. Dan akhirnya, kamu hidup di dunia digital yang seragam, indah tapi palsu. Di sini, kita bakal bahas asal-usul filter bubble. Gimana itu berkembang dari generasi ke generasi, sampai kenapa banyak orang yang nggak sadar mereka udah terjebak di dalamnya. Istilah filter bubble pertama kali dikenalkan sama Eli Pariser tahun 2011 lewat bukunya yang berjudul Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. Dia nemuin fakta kalau internet nggak senetral dulu. Platform mulai nyaring informasi berdasarkan perilaku pengguna, bukan berdasarkan nilai informasinya. Waktu itu, dunia online berubah cepat. Dulu internet tempat semua orang bebas berbagi ide, tapi setelah algoritma personalisasi muncul, semuanya mulai disesuaikan. Kamu nggak lagi lihat apa yang ada, tapi apa yang sistem pikir kamu pengen lihat. Awalnya personalisasi dianggap keren, tapi siapa yang gak mau tampilan media sosialnya penuh hal-hal yang disukai. Tapi dibalik itu, muncul bahaya. Internet jadi nggak lagi ngarahin kamu ke hal yang baru, tapi muter di topik yang kamu sudah kenal. Facebook dan Google jadi pionirnya. Mereka kumpulin data pengguna buat nyusun dunia digital versi masing-masing orang. Dari apa yang kamu cari, klik, sampai waktu kamu berhenti scroll. Semuanya jadi bahan untuk nentuin siapa kamu secara algoritmik. Sejak itu, internet berubah jadi cermin raksasa. Setiap orang lihat pantulan dirinya sendiri di layar. Versi yang paling nyaman, paling cocok, tapi juga paling membatasi. Dan dari sinilah awal manusia hidup dalam gelembung digital tanpa sadar. Generasi awal pengguna internet, sekitar tahun 90-an sampai awal 2000-an, hidup di masa yang dibilang zaman emas kebebasan digital. Belum ada algoritma yang ngatur kamu harus lihat apa, semua orang bebas nyari dan nemuin hal baru di mana aja. Internet waktu itu lebih mirip labirin informasi tanpa peta. Kamu bisa tersesat di forum-forum asing, baca blog orang yang jauh pandangannya dari kamu. Dan dari situ, pikiran kamu berkembang. Gak ada batas, gak ada gelembung, cuma ada rasa penasaran. Tiap orang bisa jadi penemu di dunia digitalnya sendiri. Gak ada for you fact, gak ada rekomendasi sistem. Kamu nemuin hal keren karena kamu nyari, bukan karena sistem yang nentuin apa yang kamu harus lihat. Rasanya, internet waktu itu lebih jujur. Sayangnya, kebebasan itu pelan-pelan hilang. Ketika media sosial dan mesin pencari mulai pakai algoritma buat bantu penggunanya. Awalnya terlihat baik, bikin semuanya lebih praktis, tapi tanpa sadar itu juga mulai menyempitkan cakrawala pikiran manusia. Generasi lama mungkin masih sempat ngerasain internet yang bebas dan liar, tapi generasi setelahnya, termasuk kita, lahir di era algoritma yang udah matang. Kita tumbuh di dunia digital yang seolah luas, padahal cuma segede gelembung yang dibentuk dari data kita sendiri. Kalau ngomongin filter bubble, ini bukan cuma soal kamu suka nonton video kucing atau debat politik di TikTok. Tapi udah sampai ke level yang bisa mengubah cara orang mikir, memilih, bahkan bereaksi terhadap dunia. Salah satu kasus paling terkenal adalah pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Banyak analis bilang, filter bubble jadi salah satu alasan kenapa masyarakat terpecah dua secara ekstrim. Orang yang pro salah satu kandidat cuma lihat berita yang mendukung pilihannya. Sementara yang kontra juga begitu. Gak ada lagi ruang buat diskusi netral. Hal yang sama juga kejadian di banyak negara lain, termasuk Indonesia. Coba ingat suasana media sosial waktu masa-masa pemilu. FYP kamu mungkin penuh dengan konten yang sejalan sama pandangan kamu. Dan makin sering kamu like atau share konten semacam itu, makin kuat algoritma nyaring konten yang berlawanan. Akibatnya, kamu makin yakin kalau semua orang berpikir sama kayak kamu. Padahal nggak juga. Dunia nyata jauh lebih beragam daripada yang kamu lihat di layar. Ada juga kasus ekstrim kayak penyebaran teori konspirasi dan hoaks,
yang makin subur karena filter bubble. Orang yang percaya teori tertentu bakal terus dikasih konten yang memperkuat keyakinannya, bukan yang meluruskannya. Misalnya, waktu pandemi COVID-19, banyak orang yang jadi korban disinformasi karena cuma hidup di gelembung informasi mereka sendiri. Akhirnya bukannya mencari kebenaran, mereka malah makin tenggelam dalam kebohongan yang terasa benar. Yang bikin makin rumit, filter bubble ini kadang bekerja halus banget sampai kita nggak sadar sama sekali. Kita ngerasa bebas memilih, padahal pilihan kita udah dibentuk pelan-pelan lewat data, kebiasaan, dan klik-klik kecil di layar. Disinilah efek paling berbahaya dari filter bubble muncul. Ilusi kebebasan, kita pikir kita yang ngontrol algoritma, padahal sebenarnya algoritma lah yang mengontrol kita. Kalau kamu pikir filter bubble cuma masalah anak muda zaman media sosial, coba pikir lagi. Faktanya gelembung informasi ini udah ada dari dulu, cuma bentuknya aja yang berbeda. Di era sebelum internet, orang tua kita juga hidup di semacam filter bubble, tapi lewat media tradisional kayak koran, radio, atau televisi. Bedanya, waktu itu gelembung dibentuk oleh redaksi dan editor, bukan algoritma. Jadi, apa yang kamu lihat di TV itu hasil saringan dari pihak media, bukan hasil dari perilaku kamu sendiri. Masuk ke era 2000-an, internet mulai buka pintu buat semua orang bikin dan nyebarin informasi. Kedengarannya keren, demokratis, tapi justru disitulah awal mula versi modern dari filter bubble terbentuk. Karena kebebasan itu, orang mulai pilih-pilih sumber yang sesuai dengan keyakinannya. Kalau kamu percaya A, kamu bakal baca situs yang didukung A. Kalau kamu pro B, ya kamu cari konten yang ngomongin betapa hebatnya B. Akhirnya internet yang harusnya memperluas wawasan malah jadi ruang gema, tempat orang dengerin pantulan suaranya sendiri. Generasi milenial ngerasain pergeseran besar itu. Dari yang dulu harus tungguin berita jam 8 malam, sekarang semua info bisa muncul di layar dalam hitungan detik. Tapi di balik kemudahan itu, algoritma mulai belajar. Ngumpulin data tentang apa yang kamu klik, tonton, atau tulis di kolom komentar. Dan dari situ, ia mulai mengurung kamu di gelembung digital pribadi. Dunia digital yang terasa luas padahal sempit. Padahal di luar sana masih banyak banget pandangan lain yang bahkan mungkin belum pernah kamu dengar. Inilah momen ketika filter bubble nggak cuma jadi fitur, tapi udah kayak dinding transparan yang ngurung kamu dalam kenyamanan digital. Lalu datanglah Gen Z yang hidup sepenuhnya di bawah bayangan filter bubble. Mereka tumbuh bareng algoritma, dari YouTube Kids sampai FYP TikTok. Setiap keputusan digital mereka jadi bahan bakar buat algoritma mempersonalisasikan dunia mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang gak pernah benar-benar melihat pandangan yang berbeda. Dunia mereka terasa nyaman, tapi juga rapuh. Begitu ketemu realitas yang gak sesuai dengan isi gelembungnya, reaksi mereka bisa ekstrim. Kaget, marah, bahkan menolak realita. Kamu ngerasa dunia sekarang kayak makin rame tapi juga makin bising. Ironisnya, di tengah banjir informasi, kita malah makin susah nemuin sudut pandang yang baru. Itu karena filter bubble pelan-pelan bikin dunia kita mengecil tanpa kita sadari. Kita dikelilingi hal-hal yang terasa nyaman, orang-orang yang sepemikiran, dan konten yang selalu bikin kita setuju. Akibatnya, kita jarang banget berhadapan sama hal-hal yang benar-benar menantang cara kita berpikir. Yang menariknya, efeknya nggak cuma di dunia digital. Di kehidupan nyata pun, banyak orang jadi gampang banget ngejudge orang lain yang beda pandangan. Misal, karena sering lihat konten yang mendukung satu sisi, kita jadi ngerasa paling benar. Padahal, kebenaran itu nggak sesederhana siapa yang paling sering muncul di beranda. Tapi yaitu tadi, kalau setiap hari kita hidup di ruang gema, lama-lama gema itu terdengar kayak suara kebenaran sejati. Lebih parah lagi, filter bubble juga bisa bikin empati manusia menurun. Karena jarang ngelihat sudut pandang orang lain, kita jadi susah buat ngertiin kenapa seseorang bisa mikir atau merasa berbeda. Semua yang gak sesuai sama kita dianggap salah, bodoh, atau bahkan musuh. Padahal, kadang yang dibutuhkan cuma sedikit ruang buat memahami bahwa dunia gak berputar di sekitar kita aja. Tapi algoritma gak dirancang buat itu. Dia dirancang biar kamu betah, bukan biar kamu belajar hal baru. Buat konten kreator, filter bubble juga jadi tantangan tersendiri. Banyak kreator harus terus bikin konten yang aman di dalam gelembung audiensnya, biar gak kehilangan engagement. Kalau mereka coba bahas hal baru yang beda dari biasanya langsung di-skip. Bahkan dihujat, akhirnya yang muncul di internet yaitu itu aja. Konten aman, opini populer, dan topik yang udah pasti disukai. Dunia digital yang awalnya luas berubah jadi taman kecil penuh dengan plastik. Indah tapi nggak hidup. Kondisi ini bikin banyak orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya udah disetir pelan-pelan.
Algoritma tahu kapan kamu sedih, kapan kamu marah, dan bahkan tahu topik apa yang bikin kamu terpancing buat komentar atau debat. Karena dari sisi platform, interaksi sama dengan uang. Semakin kamu aktif, semakin besar peluang mereka dapat keuntungan dari iklan. Jadi, makin kamu terjebak di dalam filter bubble, makin besar keuntungan buat mereka. Kamu gak sadar kalau mood kamu bisa berubah cuma karena isi beranda kamu. Misalnya, pas kamu lagi down, tiba-tiba muncul video sedih yang bikin kamu makin tenggelam. Atau sebaliknya, pas kamu marah, muncul konten yang bikin kamu makin panas. Itu bukan kebetulan, tapi itu hasil kerja algoritma yang mempelajari emosi kamu lewat filter bubble. Semakin kamu berinteraksi terhadap satu jenis konten, semakin sistem tahu cara mengatur mood kamu biar tetap betah di platform itu. Bayangin, dulu media cuma bisa mempengaruhi pikiran lewat berita atau iklan. Sekarang, algoritma bisa mengatur emosi kamu secara real time. Misal, kamu sering nonton video yang bikin marah. Algoritma bakal ngasih lebih banyak hal yang serupa. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia tahu kamu bakal terus stay. Lama-lama, tanpa kamu sadari, kamu hidup di dalam dunia digital yang penuh emosi tertentu. Bisa marah terus, bisa sedih terus, bahkan terlalu bahagia sampai kehilangan empati sama realita. Efek jangka panjangnya lebih serius dari yang kita kira. Filter bubble nggak cuma mengatur apa yang kamu lihat, tapi juga membentuk cara kamu merasakan dunia. Kamu mulai ngerasa semua orang di luar gelembung kamu itu aneh, salah, atau nggak paham. Padahal, mereka cuma hidup di gelembung lain yang bentuknya berbeda. Ini yang bikin masyarakat modern makin gampang terpecah, karena kita semua sibuk hidup di dunia yang disusun buat masing-masing dari kita. Lucunya, banyak orang malah nganggap hal ini normal. Mereka bilang, ya wajar dong, kan algoritma cuma ngasih yang aku suka. Tapi disitulah jebakannya. Ketika semua yang kamu lihat itu cuma yang kamu suka, kamu berhenti bertumbuh, kamu cuma lagi penasaran, bukan lagi pengen tahu hal baru, dan dunia digital jadi tempat penuh emosi tapi minim refleksi. Sekarang coba dipikir, seberapa sering kamu ngerasa ini aku banget pas lihat konten di media sosial? Mulai dari gaya berpakaian, selera musik, bahkan opini soal politik atau hubungan, semuanya seolah mewakili kamu. Dulu kita kenal konsep mencari jati diri lewat pengalaman nyata. Ngobrol sama orang beda pandangan, gagal, kecewa, lalu belajar lagi. Sekarang, proses itu tergantikan pengalaman digital yang serba cepat dan serba mirip. Algoritma kasih kamu versi diri yang paling stabil, yang selalu suka hal yang sama, punya reaksi serupa, dan gak keluar dari zona nyaman. Lama-lama, kamu kehilangan kemampuan buat bereksperimen jadi versi kamu yang lain. Masalahnya, semakin lama kamu tenggelam di gelembung itu, semakin kuat identitas palsu terbentuk. Kamu jadi yakin banget bahwa kamu tahu siapa dirimu, padahal itu cuma hasil cermin dari konten yang dikasih ke kamu setiap hari. Kayak ngaca di kaca bengkok, pantulannya kelihatan jelas, tapi bentuk aslinya nggak sama. Kamu nggak sadar kalau pandanganmu, pilihanmu, bahkan cita-citamu pun bisa jadi hasil rekomendasi algoritma, bukan hasil refleksi dirimu. Yang lebih menakutkan lagi, filter bubble bikin banyak orang jadi hidup dalam echo chamber personal, yang menenangkan tapi menipu. Kamu terus-terusan dikelilingi hal-hal yang bikin kamu ngerasa benar dan aman. Tapi begitu dunia nyata nggak sejalan, kamu gampang banget stres, kecewa, bahkan merasa kehilangan arah. Di situ kita sadar, kita nggak sepenuhnya kenal diri kita. Karena yang kita kenal cuma versi digital diri kita yang disukai algoritma. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bisa keluar dari filter bubble ini? Jawabannya sederhana. Kita nggak bisa sepenuhnya keluar, tapi kita bisa sadar. Karena masalah terbesar dari filter bubble bukan gelembungnya, tapi kenyataan bahwa kebanyakan orang yang nggak sadar mereka lagi hidup di dalamnya. Keluar dari filter bubble sebenarnya nggak susah. Coba mulai dari hal kecil, follow akun yang berbeda dari biasanya, baca berita dari berbagai sumber, dan jangan langsung percaya sama satu narasi. Kadang kita perlu sengaja mencari sesuatu yang bikin kita sedikit nggak nyaman, biar pikiran kita bisa terbuka. Selain itu, ngobrol sama orang yang punya pandangan beda juga penting. Gak harus berdebat, cukup dengerin dulu. Dari situ, kamu bisa belajar melihat dari sudut pandang yang gak pernah kamu pikirin sebelumnya. Dunia ini terlalu luas buat dilihat dari satu kacamata. Jadi, mulai sekarang kita keluar dari gelembung digital itu pelan-pelan. Buka pikiran, cari perspektif baru, dan biarkan algoritma tahu kalau kamu nggak cuma suka satu hal. Siapa tahu, di luar sana ada banyak hal seru berharga yang belum kamu temukan. Dunia lebih luas dari yang kamu kira.
asal kamu mau lihat lebih jauh. Kadang, hal yang paling berharga justru datang dari hal yang bikin kamu gak nyaman. Karena disitulah kamu bisa belajar. Bukan cuma tentang dunia, tapi juga tentang gimana kamu bereaksi terhadapnya. Selain itu, penting juga buat mulai ngatur ulang cara kamu berinteraksi di dunia digital. Jangan biarkan algoritma tahu terlalu banyak tentang dirimu. Sesekali, stop scroll tanpa arah dan mulai ngobrol sama orang di dunia nyata. Karena percakapan langsung jauh lebih jujur daripada interaksi di kolom komentar. Di dunia nyata, kamu bisa lihat ekspresi, dengerin intonasi, dan ngerasain emosi asli. Hal-hal yang gak bisa dibaca oleh algoritma. Dan buat kamu yang suka bikin atau nonton konten di YouTube, TikTok, atau Instagram, ingat satu hal. Dunia nggak sesempit layar di smartphone kamu. Setiap orang punya cerita, perspektif, dan kebenarannya masing-masing. Tugas kita bukan cuma buat mencari siapa yang paling benar, tapi buat memahami kenapa seseorang bisa berpikir berbeda. Dari situ, kita bisa tumbuh jadi manusia yang lebih bijak, bukan cuma jadi pengguna algoritma yang pasif. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir 2 kali sebelum scroll lagi, berarti misi kami berhasil. Dunia digital butuh lebih banyak orang yang sadar, bukan cuma yang aktif. Jadi, bantu kami terus nyebarin konten yang bukan cuma bikin santai, tapi juga bikin kamu mikir. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, tulis komentar kamu kalau punya pandangan menarik soal filter bubble, dan tentu aja subscribe biar kamu gak ketinggalan konten keren dan menenangkan pikiran lainnya. Ingat, rebahan itu boleh, tapi rebahan yang cerdas itu pilihan. Sampai ketemu di video selanjutnya.